Salam Katolisitas. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil di hari Minggu kedua masa Advent. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan berseru, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya, dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika Nabi itu berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes itu memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Dan sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak! Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat lolos dari murka yang akan datang? Maka hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Kami adalah anak Abraham.' Sebab aku berkata kepadamu, dari batu-batu ini pun Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, di minggu kedua Advent, kita diingatkan kembali akan panggilan pertobatan dan sukacita yang dibawa olehnya. Pengalaman sukacita ini mengingatkan saya akan pengalaman bersama putra saya ketika kami berkesempatan mengunjungi Malta, di mana kapal Rasul Paulus pernah karam. Di pulau itu, Rasul Paulus menobatkan banyak penduduk, dan sampai saat ini, mayoritas penduduk Malta adalah Katolik. Di sana ada satu gereja, di mana terjadi banyak mukjizat, yang dipercayai terjadi karena perantaraan doa Bunda Maria. Kami datang ke sana dengan niat untuk mengagumi keindahan gedung gereja tersebut. Ketika kami masuk, misa sedang berlangsung. Kami pun berdiri mengikutinya. Tak lama kemudian, seorang wanita menghampiri putra saya.
seolah mendorongnya agar ia berjalan ke bilik pengakuan untuk mengaku dosa. Putra saya cukup bingung karena di sana semua orang berbahasa Maltese. Tetapi wanita itu meyakinkannya bahwa tidak akan ada masalah. Putra saya pun akhirnya memasuki bilik pengakuan tersebut. Melalui kebaikan dan rahmat Tuhan, ternyata putra saya sungguh mengalami suatu perjumpaan pribadi dengan Kristus di ruangan pengakuan dosa itu. Atas dorongan Roh Kudus, putra saya dapat berbicara dari hati ke hati kepada Tuhan, dan ia mengalami sukacita yang luar biasa karena kasih dan pengampunan Tuhan. Pengalaman pertobatan ini menjadi titik balik dalam kehidupan iman putra saya, yaitu ketika ia bertemu dengan Kristus yang mendekap, menyembuhkan, dan mencintainya. Putra saya lalu mencari wanita yang mendorongnya ke bilik pengakuan itu, tetapi ia tidak dapat menemukannya lagi. Ia percaya pengalamannya itu adalah buah perantaraan Sang Bunda Yesus terkasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, masa Advent mengingatkan kita akan indahnya pengalaman pertobatan. Tuhan Yesus memanggil kita untuk kembali kepadanya yang mengasihi kita tanpa batas. Ia ingin mencurahkan pengampunan kepada semua orang yang kembali kepadanya. Tanggapan kita terhadap undangan Kristus ini sangatlah penting. Dan inilah pesan yang dikumandangkan Santo Yohanes Pembaptis pada bacaan Injil. Ia berseru, "Bertobatlah! Kita diminta meluruskan jalan bagi kedatangan Tuhan." Dengan berdamai dengan Tuhan dan sesama kita. Melalui pertobatan, kita didamaikan dengan Allah, sehingga hati kita semakin terbuka untuk menerima rahmat keselamatannya. Tanpa pertobatan, terutama dari dosa berat, kita terhalang untuk menerima rahmat-Nya dan tak akan pernah dapat merasakan damai sukacita yang sesungguhnya. Injil hari ini membuat saya merenungkan perjalanan pertobatan saya. Dulu saya hanya menerima sakramen tobat sekedar memenuhi kewajiban. Ini disebabkan karena kurangnya pemahaman saya akan makna sakramen tobat. Namun segala sesuatunya berubah ketika saya mengalami metanoia atau pertobatan total. Sejak saat itu, saya sungguh ingin mengubah hidup saya. Saya tidak ingin berbuat dosa lagi, dan terlebih, saya tidak ingin menyakiti hati Tuhan yang sudah begitu mencintai saya. Sakramen tobatlah yang memberikan kepada saya niat yang teguh untuk menjalani hidup yang baru. Romo menasihati saya untuk tidak berkecil hati atas dosa-dosa dan masa lalu saya. Nyak Santo Santa juga tidak memulai perjalanan hidup mereka dengan baik, tetapi mereka akhirnya dapat menyelesaikan hidup mereka dengan baik. Lalu saya diminta untuk berpegang dan percaya akan kasih pengampunan Kristus yang melampaui segala dosa yang telah saya lakukan. Betapa saya bersyukur karenanya. Namun rasa syukur atas pengampunan ini harus diwujudkan dalam suatu niat kokoh untuk tidak berdosa lagi. Pertobatan mesti nampak dalam perubahan di hidup saya menuju kebaikan secara permanen dan definitif. Saudara-saudari terkasih, melalui pertobatan,
martabat kita sebagai anak-anak Tuhan dipulihkan oleh jasa Kristus. Kita diingatkan bahwa Tuhan tidak menunggu kita sempurna, baru Ia dapat mencintai kita. Allah selalu setia mengasihi kita. Santo Agustinus pernah berkata bahwa Tuhan mencintai kita dengan cinta yang begitu membara, sehingga seolah-olah kita hanya satu-satunya yang ada baginya. Tuhan yang sama ini menantikan kita di ruang pengakuan dosa. Di sanalah Yesus mau menyembuhkan kita dari segala luka atas dosa dan masa lalu kita. Kasih dan pengorbanannya akan merubah kita, sebab Ia mengingatkan bahwa kita tidak akan pernah berjalan sendiri. Tidak ada dosa yang terlalu berat baginya untuk diampuni, selama kita mau datang mohon ampun kepadanya dengan kerendahan hati. Maka pertobatan adalah bukti persiapan yang terbaik untuk menyambut kedatangan Sang Mesias. Sebab Ia datang untuk menebus harga yang seharusnya kita bayar karena dosa-dosa kita. Namun demikian, penebusan itu mensyaratkan pertobatan kita. Setelah kita bertobat, diampuni dan diterangi oleh-Nya, kita pun dipanggil untuk menjadi terang bagi sesama kita. Kita dipanggil untuk menguatkan dan membantu saudara-saudara kita yang mungkin masih hidup dalam kegelapan dosa, supaya mereka pun bisa dihantar kepada terang Kristus. Pertobatan kita tidak berhenti di sini atau hanya terjadi satu kali, tetapi harus terus-menerus dan konsisten sampai akhir hidup kita. Tuhan memahami bahwa hidup kita adalah suatu perjalanan dan perjuangan, dan seringkali kita jatuh kembali. Itulah sebabnya Tuhan mau hadir di antara kita melalui inkarnasi, dan kini melalui sakramen-sakramen gereja, agar Ia dapat menguatkan kita di dalam kelemahan kita. Kristus melakukan ini secara paradoks. Dia menjadi miskin agar kita menjadi kaya di dalam Dia. Kristus mengambil bagian dalam kemanusiaan kita, supaya kita dapat mengambil bagian dalam keilahian-Nya. Jika kita merenungkan kebenaran ini, dan betapa besar kasih Yesus mengasihi kita hingga wafat di kayu salib, bukankah seharusnya kita juga membalas kasih-Nya itu? Santa Teresa Avila mengatakan, "Amor con amor se paga," yang artinya, cinta sudah seharusnya dibalas dengan cinta. Supaya kita dapat mengasihi dengan baik, kita harus memiliki cara mengasihi yang benar, yaitu kita mencintai Tuhan terlebih dahulu, dan setelah itu mencintai semua orang dan segala sesuatu demi Tuhan. Jadi pertama-tama, kita perlu dengan rendah hati bertobat dan datang kepada Allah, dan kemudian membagikan kasih dan pengampunan itu kepada orang lain. Saudara dan saudari di dalam Kristus, marilah kita mempersiapkan hati menyambut kedatangan Kristus. Itu berarti kita tidak menunggu secara pasif atau malah lebih menyibukkan diri dengan menyiapkan pesta atau membeli hadiah-hadiah. Masa Advent merupakan waktu di mana kita diundang untuk menegaskan kembali hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Jika kita sudah mencintai dan menghargai Tuhan,
dan sesama satu sama lain, maka tidak saja kita akan mendapatkan hadiah Natal terindah, tetapi kita juga akan melestarikan hadiah yang begitu berharga itu untuk selamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami memuji-Mu atas belas kasih-Mu yang tidak terbatas, sehingga Engkau mengutus Putra-Mu Yesus Kristus untuk menebus kami. Kami mohon, bantulah kami agar dapat mempersiapkan kedatangan Putra-Mu Yesus Kristus dengan pertobatan hati. Bantulah agar kami dapat menyadari bahwa kami bukan apa-apa tanpa Engkau. Sembuhkanlah kami, perbaharuilah kami, dan ubahlah kami menurut kehendak-Mu. Bawalah kami mendekat kepadamu, dan jangan biarkan kami terpisah dari-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah.